Jangan datang iming-imingi syaitan. Kamu kalau cerai sama suamimu, saya nikahi kamu. Haram dalam agama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel This is Islam. Ya, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan sekaligus pendapat dari Ustaz Khalid Basalamah mengenai fenomena yang marak sekali terjadi di negeri kita ini, yaitu perselingkuhan. Na'udzubillahi min zalik. Perselingkuhan sering sekali kita lihat di negeri ini. Laki rebut istri orang, istri rebut laki orang. Ada yang merayu istri orang, ada yang goda-godain istri orang. Begitu juga sebaliknya. Ada yang perempuan yang suka goda-goda suami orang dan suka ganggu suami orang. Astagfirullahalazim. Baik, kita langsung saja dengarkan penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah dan solusi bagaimana cara terhindar dari semua itu. Wahai muslim, laki-laki muslim, ingat, termasuk dosa besar mengganggu istrinya orang lain. Dosa besar. Ibu-ibu nggak boleh berkhianat, dan bagi laki-laki tidak boleh ganggu istrinya orang lain. Sudah dinikahi oleh laki-laki lain, habis ceritanya, nggak ada peluang lagi. Nabi SAW menjadikan itu dosa besar, dan Imam Madzhabi masukkan dalam kitab Al-Kabair beliau, dosa besar, man khabbaba zawjatum bri'in au mamlukahu falaysa minna. Siapa yang mengganggu istrinya orang lain, atau dia mengganggu hamba sahaya, atau mungkin sekarang pembantu supirnya, ya, dia mengganggunya. Tentu di sini saya tidak samakan ya. Kalau yang dimaksud dengan hamba sahaya adalah hamba sahaya, beda hukumnya. Cuman sebagian ulama mengatakan masuk dalam larangan ini juga pembantu dan supir. Orang jadi pegawai di kantor, di toko. Nggak boleh digodain. Nggak boleh dibilang misalnya kepada seorang istri temannya, kamu kalau suami kamu tidak baik, maka biar cerai aja nanti saya nikahin kamu. Haram dalam agama. Atau pegawainya, dia datang kepada pegawai, tentu berbeda hukum hamba sahaya dengan pegawai. Sekali lagi, saya tidak samakan hamba sahaya dengan pembantu. Beda jauh antara langit dan bumi. Sahaya beda. Ini saya bicara secara hukum, ulama menarik benang merahnya. Kalau ini juga terjadi, seseorang tidak boleh berkata pada pembantu seseorang. Misalnya ibu-ibu datang ke rumah temannya, lalu dia berkata kepada pembantunya, dia lihat rajin, masuk ke dapur, kamu mau nggak dikasih gaji berapa? 1,5 juta. Mau nggak saya kasih 2 juta pindah ke saya? Haram dalam agama. Nggak boleh ngerusak hubungan seseorang dengan orang yang sudah ada akad dengannya, pegawainya, supirnya, pembantunya. Haram dalam agama. Kata Nabi SAW, bukan dari golongan kami. Itu dia ya penjelasan yang sangat jelas dari Ustaz kita Khalid Basalamah. Lalu Ustaz, bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari semua itu? Apalagi sekarang nih, istri yang ditinggal suaminya pergi ke luar negeri untuk cari kerja. Atau juga sebaliknya, suami yang ditinggal pergi kerja ke luar negeri. Malah mereka yang ditinggalkan di rumah telepon-teleponan sama orang lain, curhat-curhatan. Itu gimana Ustaz? Makanya Bapak Ibu sekalian, ini bahasa saya jelas. Kata kunci supaya tidak terjadi perselingkuhan dan salah, jangan konsultasi masalah agama kecuali pada ahlinya, para ulama, bukan teman, apalagi temannya suami. Ada ibu-ibu bicara sama teman suaminya, saya begini, saya begitu, akhirnya teman suaminya tahu semua permasalahannya. Lalu teman suami bilang, sudah kalau gitu kamu cerai, nanti nikah sama saya. Itu masih mending kalau nikah. Permasalahannya terjadi perselingkuhan, zina, ya, nggak boleh. Curhat itu menyampaikan permasalahan. Curhat pun Bapak Ibu sekalian mengenai hukum halal haramnya Allah. Bukan semuanya. Nggak bisa tidur melapor. Apa hubungannya nggak bisa tidur melaporin? Haram dalam agama. Nggak bisa tidur, ya cari kegiatan. Minum susu, cari kegiatan, olahraga, capek, nanti tidur. Telepon lawan jenis, saya nggak bisa tidur nih. Apa hubungannya? Haram dalam agama. Nggak boleh. Gitu kan?
Suami lagi safar, telepon orang lain, ngobrol supaya ada temannya aja ngobrol. Kenapa? Suami saya nggak telepon. Lo sabar, sabar. Suami nggak telepon ya sudah, gitu kan. Sabar, ibadah, baca Quran, bukan malah telepon laki-laki lain. Haram dalam agama. Ya enggak bisa. Ada masalah apa lampiaskan kepada pasangan. Kalau enggak ya sabar, berdoa kepada Allah. Minta supaya Allah cari kesibukan yang lain. Karena hubungan kita sebenarnya dengan manusia-manusia ini Allah lah yang menghubungkannya. Allah yang membuat ibu-ibu harus patuh sama suaminya. Allah membuat suami harus melindungi istrinya. Allah yang membuat anak-anak bakti sama orang tuanya dan seterusnya. Ya. Jadi ini harus difahamin baik-baik. Ya, itu dia ya penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah, sekaligus cara supaya bisa terhindar dari yang namanya perselingkuhan. Buat bapak ibu yang ditinggalkan oleh pasangannya ke luar negeri, maka jangan lagi telepon orang lain yang bukan mahram, sehingga itu bisa membuat terjerumus ke dalam perselingkuhan. Dan juga bagi teman-teman yang masih suka godain pasangan orang lain, mulai sekarang juga stop lakukan itu. Mari kita bertaubat dan memperbaiki diri kita, karena itu dosa besar saudara-saudaraku. Semoga kita terhindar dari semua itu. Amin ya rabbal alamin.